episode saya kali ini. Pada episode saya kali ini saya akan membahas tentang masalah doa. Bagaimana sih kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan kita masing-masing ya guys. Bagaimana cara kita sebetulnya kalau kita bilang dalam berdoa, bagaimana cara kita mempersuasi doa tersebut kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya dalam memainkan pikiran bawah sadar kita ini juga memainkan peranan penting pada saat kita dalam ada berdoa, karena kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan kita masing-masing ya guys. Ada dalam berdoa sebaiknya kita mencoba untuk meminimalisasi kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita mencoba untuk menyapa Tuhan, menyapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak mungkin. Jadi guys, kalau kita lihat sebenarnya kan begini ya guys, sebetulnya apa itu ya kita dengan perbanyak kita dengan menyapa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita mencoba untuk meminimalisasi permintaan kita. Atau begini ya guys ya, kalau kita itu misalnya memang sedang banyak yang kita inginkan ya, ya coba silakan perbanyak untuk meminta, dan juga kita akan jauh lebih banyak lagi, perbanyak lagi kita untuk menyapa Tuhan, menyapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau permintaan kita makin banyak, berarti menyapa Tuhan, menyapa Allah Subhanahu Wa Taala juga makin banyak ya guysnya. Sebetulnya cara ini itu tidak lain ya, dan tidak bukan juga itu adalah cara untuk bagaimana cara kita untuk mempersuasi Tuhan, mempersuasi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya dalam aktivitas persuasi ya guys ya, itu dikenal ada satu teknik yang bernama Yenset, sebetulnya yes set ya, yes set. Dimana ketika seseorang itu diarahkan untuk berdoa, diarahkan untuk berkata ya sebanyak minimal 3 kali, maka pikiran bawah sadarnya itu akan cenderung berkata ya juga berikutnya guys. Misalnya saya pernah dihubungi, misalnya kalian pernah dihubungi oleh katakanlah operator telepon gitu yang tempat tinggal kalian ya, misalnya dia mau menawarkan layanan tertentu gitulah. Misalnya si mbak itu menelpon yang sejak awal memang mungkin udah berkata gini guys, betul ini rumah bapak atau ibu X. Misalnya dia menyebutkan misalnya nama orang tua kita sebagai pemilik rumah kita, atau nama kita sebagai pemilik tempat tinggal kita gitu misalnya. Betul nomor bapak atau ibu misalnya 081 bla 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 gitu ya misalnya. Kemudian dikatakan juga beralamat di sini, dia menyebutkan alamat bapak ibu sekalian ya pak gitu misalnya. Baik pak, kami ada penawaran bla 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 gitu ya. Boleh sih saya jelaskan tentang penawaran tersebut bapak atau ibu, misalnya dia mengatakan seperti itu ya guys. Jadi bisa kita amati ya, kalau bisa kita amati bahwa 3 pertanyaan di awal itu semuanya memicu saya berkata ya, betul, kemudian atau apapun yang pada intinya itu adalah persetujuan guys. Sehingga tepat pada pertanyaan keempat ya, saya atau siapapun yang ditelepon itu akan cenderung berkata ya juga, yes gitu ya. Nah, mulai dari situlah ketika si mbak tadi itu ingin menawarkan sesuatu, biasanya cenderung lebih didengarkan guys gitu ya.
Nah, ternyata dalam berdoa itu juga sama gitu guys. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu spiritual neuro linguistic programming ya, itu kita diajarkan tentang teknik yes set. Itu ini juga untuk mempersuasi Tuhan dalam ritual doa. Jadi mempersuasi permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam ritual doa, guys. Cuma tentu saja caranya berbeda, guys, ya. Dalam berdoa di awal kita menggunakan bahasa sapaan-sapaan tertentu beberapa kali. Misalnya, ya Robbana, wahai Tuhan kami. Ya Rahman, wahai yang maha pengasih. Ya Rahim, wahai yang maha penyayang. Ya Maulana, yang maha penolong kami. Ya Hayyu, ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya, jadi nggak harus pakai bahasa Arab sih, pakai bahasa kita masing-masing ya. Bisa juga dengan bahasa apa aja, guys, bahasa apapun. Ya Allah, Engkau yang maha mengatur segala urusan hamba. Bagimu mudah sekali membolak-balikan keadaan. Ya, bagimu mudah sekali mengabulkan permohonan dan semacamnya, guys. Ya. Jadi kalau dalam bahasa manusia itu tentu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu akan berkata ya, na'am, yes, ya. Karena memang dia memang punya sifat-sifat tersebut, guys. Dengan begitu harapannya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan akan berkata ya. Saat berikutnya kita sisipkan keinginan kita di dalam doa tersebut, guys. Sampai sini insya Allah udah paham ya, guys. Saya tahu mungkin di antara kalian ada yang sejauh bertanya-tanya ya, kok Allah Subhanahu wa taala atau kok Tuhan kok dipersuasi atau diakali sih gitu ya. Awalnya saya juga menyangka seperti itu, guys, ya. Sampai ketika saya rutin melakukan berdoa dengan cara ini, itu saya merasakan sangat comfort, nyaman. Saya merasakan adanya keterhubungan, gemuruh ragu di dada saya itu hilang, rasa gelisah gitu hilang, rasa yang berkecamuk di dada itu hilang. Saya merasakan lenyapnya hilangnya rasa ragu, dan saya merasakan lenyapnya atau hilangnya rasa ragu akan terkabulnya doa yang saya minta gitu. Jadi kita hakul yakin. Oke ya, guys, apa yang terjadi sebenarnya ya? Setelah kita telusuri, pada saat kita mempraktekkan teknik yes set dalam berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala ini, saya kira saya sedang mempersuasi Tuhan, ya, sedang mempersuasi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya salah. Saya bukan melakukan yes set atau persuasi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada diri saya sendiri, guys, kepada diri saya sendiri. Ya. Saya sedang membuat diri saya sendiri setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhanlah yang menghandle semuanya, guys. Sehingga kira-kira ketika saya melakukan itu, yang terjadi di bawah sadar saya seperti ini. Ya Robbana,
Yang sedang kamu sapa itu Tuhan kita loh Aisyah. Ya Maulana, dia itu benar-benar yang maha menolong kita selama ini loh Aisyah. Ya Rahman, dia itu yang menanamkan dan memberi kasih sayang ke dirimu. Ya Hayyu ya Qayyum, benarkan dia itu maha hidup dan gak butuh sandaran. Ya Allah, Engkau yang mengatur segala urusan. Oh iya ya, semua ini dia yang mengatur. Bagimu mudah sekali membolak-balikkan keadaan. Oh iya ya, semudah dan secepat kilat keadaan bisa berubah kalau dia berkehendak, kalau Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Bagimu mudah sekali mengabulkan permohonan. Jelas mudah banget. Jadi apa guys? Sehingga apa ya? Ketika saya mulai berdoa ya, dengan apa ya, menyampaikan keinginan saya, misalnya, ya Allah mudahkanlah urusan saya yang itu, pelancarlah urusan saya, ya. Otomatis pikiran bawah sadar saya yang sudah setuju bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Tuhan itu sebegitu hebatnya, akan sangat nyaman dengan permintaan itu guys ya. Jadi seolah-olah apa guys, pikiran bawah sadar saya berkata, iya Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah sekali kok kalau mau mengabulkan itu semua. Kalian tahu sendiri tadi betapa hebat kuasanya, kuasa Allah. Jadi nggak ada bantahan sama sekali ya guys. Tentunya kalau kita sebelum berdoa, lebih baik kita menghadap kiblat dan ambil wudhu ya guys, bagi yang beragama muslim. Kalau bagi yang beragama non muslim, menurut kepercayaan masing-masing ya guys. Oke guys, believe it or not, percaya atau tidak, pada saat itu saya itu sudah apa ya, otomatis merasa, aduh, emang gua pikirin ya, bodo amat gitu ya, mau doanya dikabulin atau enggak ya. Karena perasaan comfort tadi, perasaan nyaman tadi itu sudah sangat apa ya, enjoy banget, sudah sangat mengasyikkan gitu ya, dan membuat saya proud ya, bangga banget gitu. Keren kan guys? Apa ya, sebetulnya ini kita dapatkan itu hanya dengan memperhatikan etika adab berdoa tadi ya guys. Yaitu apa? Berbanyak menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak menyapa Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meminimalisasi untuk meminta. Lebih dipersedikit memintanya. Atau ya, kalau memang sedang banyak yang diminta, diinginkan ya, ya silahkan perbanyak untuk minta, dan jauh lebih diperbanyak lagi menyapa Tuhan ya, menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, jadi balance ya guys. Makanya saya pernah sengaja coba ngitung, ada salah satu teks doa yang dianjurkan dibaca ya oleh guru ngaji saya dulu ya. Ternyata di sana itu isinya ada kurang lebih 395 kali menyapanya, dan permintaannya hanya satu saja, yaitu warhamna, sayangilah kami.
atau bisa dibilang sebanyak 395 kali ya, pikiran bawah sadar apa ya, atau bisa dibilang sebanyak 395 kali pikiran bawah sadar itu pelantunnya ditonton secara halus untuk berkata iya, yes ya. Maka kalau setelah itu ada permintaan atau keinginan tertentu, maka pikiran untuk berkata maka pikiran bawah sadar itu akan cenderung impossible ya, mustahil kalau tidak berkata yes juga gitu ya. Jadi sejak saat itu permohonan saya tentang doa dengan meminta berubah guys. Tadinya saya pikir meminta itu nggak sopan, impolite. Karena tanpa diminta pun itu sudah terlalu banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi oleh Tuhan. Jadi ya sebagian ajaran yang ada sih juga seperti itu ya guys ya, berkata seperti itu. Tapi ternyata ya nggak gitu juga. Jadi ada kenikmatan sendiri pada saat kita berdoa dengan meminta ya, terutama kalau kita sudah kalau kita sudah memperhatikan etika dan adab-adab dalam berdoa gitu guys. Jadi sekelas Nabi atau Rasulullah ya, atau sekelas wali aja masih berdoa dan gak ragu guys meminta. Lalu kita yang bukan siapa-siapa ini mau gimana kira-kira? Oke guys, insya Allah yang saya sampaikan pada episode kali ini bermanfaat bagi kita. Ada masukan pencerahan bagi kita dalam bagaimana kita berdoa dalam mempartisipasi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bisa kalian praktekkan dan insya Allah bermanfaat apa yang saya sampaikan. Akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.